سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Bapak Kiai Haji Cahya Suganda. Alhamdulillah beliau senantiasa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, kemudian Allah berikan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Tak lupa Ketua Majelis Ta'lim Babut Taqwa Bapak Ahmad Taris Hidayat dan Sohibul Bait, Sohibul Wasilah, tuan rumah pengajian Majelis Ta'lim Babut Taqwa malam ini, yaitu Bapak Ahmad Supoyo. Terima kasih kami ucapkan atas waktu, jamuan, tempat, dan semua yang dikorbankan, dikeluarkan untuk terlaksananya kajian Majelis Ta'lim Babut Taqwa ini. Semoga apa yang telah beliau korbankan ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah jadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah. Serta seluruh jemaah Majelis Ta'lim Babut Taqwa yang dimuliakan Allah. Saudaraku, kalau kita ditanya, kita nanti kalau sudah meninggal di alam barzah pengen dapat nikmat atau pengen dapat aja? Nikmat. Kalau nanti kita meninggal, kita pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Surga. Mungkin pertanyaan kita, jangankan orang yang rajin ngaji, jangankan orang yang rajin sholat, jangankan orang yang rajin ibadah, orang yang kagak pernah ngaji, kagak pernah ibadah, kagak pernah sholat aja, preman, jablay, kalau dia ditanya nanti mati pengen masuk surga apa neraka, jawabannya pasti pengen masuk surga. Oh, nu hayang asup ka neraka. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, orang kalau mau masuk surga itu laksana orang yang sedang mendaki gunung yang tinggi. Jadi gunung itu ada pendakian yang terjal, yang berat, disebutnya Aqobah. Dalam Al-Quran surat Al-Balad itu ama adrokamal fakku raqabatin au it'amun fi yaumin zi masrobah yatiman dha makrobah au miskinan jauh. Jadi kalau puncak gunung itu surga, maka mencapai surga itu harus mendaki gunung dulu. Perlu perjuangan, nggak mudah seperti yang dibayangkan. Pokoknya asal nggak semangat, dikirimkan doa, perkara hidupnya dia pernah ibadah atau kagak, asal nggak didoakan masuk surga, nggak bisa. Pokoknya asal nggak didoakan, nggak tahlilkan 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, masuk surga, nggak bisa. Walaupun kagak pernah sholat, kalau ada yang ngajiin di kuburannya 7 hari 7 malam masuk surga, kagak bisa. Kata Imam Al-Ghazali harus melewati pendakian Aqobah. Ada 7 Aqobah, ada 7 pendakian yang harus dilewati. Yang pertama ada yang namanya Aqobatul ilmi wal ma'rifah, pendakian ilmu dan pendakian ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi kalau kita mau pergi jalan-jalan weekend, hari Sabtu, hari Minggu, ya Pak Poyo ngajak ibu jalan-jalan, Bu. Kemana jalan-jalannya? Orang jalan-jalan aja guys, pokoknya keluar ke iman. Kira-kira seru gak tuh jalan-jalan? Pari-pari ngajakin istrinya pergi ke Bogor atau ke Bandung jalan-jalan. Bogornya mana? Pokoknya ke Bogor guys. Kira-kira seru kagak? Kagak ada. Ke Bogor lewat kebun raya, entah asuh. Lewat taman safari, entah asuh. Ngelewatan janggelin, entah asuh, lewat doang. Karena dari awal nggak ditentuin
Kemana dia jalan-jalannya? Tidak punya target. Tak punya tujuan. Untuk mengapa? Begitu juga orang ibadah. Orang mau masuk surga dia harus tahu dia ibadah untuk siapa dan kepada siapa dia ibadah. Di situlah dia harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Tahu apa yang dituju dan siapa yang dituju. Tahu apa yang disembah dan siapa yang disembah, yang wajib, yang berhak disembah di dunia ini. Maka kudu ma'rifah, mengenal Allah, mengenal Tuhan. Ternyata nggak cukup mengenal Tuhan kita Allah, juga harus dibarengi ilmu, tahu tata cara bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai ilmu semua ibadah itu. Menyembah Allah pakai ilmu, ada tata caranya. Terutama ibadah-ibadah yang mahdhuf, yang telah ditetapkan kaifiyahnya, tata caranya oleh Allah dan Rasulnya. Makanya ada dalam hadis, faqulu man bighairi ilmin yu'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beribadah tanpa dibarengi dengan ilmu mardud, tertolak ibadahnya. Salat, orang kalau cuma sekedar salat doang, Pak Ujang, bisa semua. Jangankan bapak-bapak, anak kecil juga bisa. Orang non-muslim hari ini masuk Islam, besok udah bisa sholat. Ngikutinnya kuma imam. Imam nangtung, ngilu nangtung. Imam ruku, ngilu ruku. Imam sujud, ngilu sujud. Cuman kalau iman hitut, ulang ngilu hitut. Batal kan? Ikuti imam, bisa. Tapi apakah sholatnya sudah benar? Belum tentu. Kayak orang main bola, main bulu tangkis, Pak Topik pasti bisa main bulu tangkis, bisa. Kabeh oge bisa. Pak Jenggot nu sering latihan bisa. Cuma nempak doang. Tapi lamun hayang bisa main bulu tangkis nu bener, nu alus, ya, anu tahu aturan-aturanna, nu nyaho cara nepak nepak bola anu bener kos kumaha, itu harus latihan, harus belajar ke tempat sekolah bulu tangkis. Ibadah juga gitu. Salat kalau mau bener harus ngaji, harus punya ilmunya. Begitu takbir ngangkat tangan itu di sini apa di sini? Ya, kadang ayo di dia lo ngerti Allah pas nu ajan. Kadang ayo di dia Allahu Akbar, macam-macam. Saat dia takbir, tangannya di sini dibuka apa ditutup dirapeti. Begitu turun di dada, apa di bawah dada, apa di atas pusar, apa di bawah pusar. Begitu tahiyat, ya, telunjuknya bergerak apa enggak bergerak. Begitu turun, tangan dulu apa lutut dulu. Itu semua membutuhkan ilmu. Termasuk nanti nih puasa yang sebentar lagi akan kita hadapi. Agar kita benar puasanya, kemudian bisa menjalankan ibadah puasa, melaksanakan rangkaian ibadah puasa, baik puasa menahan diri dari lapar, haus, serta hubungan suami istri di siang hari, ataupun menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Itu harus diketahui kaifiyahnya dengan ilmu. Kan bageula aya pertanyaan, Pak Ustaz, ari hitut di jero cai batal apa henteu puasana? Kan maksud itu waktu kecil. Lagian teh hidang masa jelema hayang hitut nyebur ka cai saking ku hayang batalna. Jang naon. Ya. Ngomongkeun jelema batal teh puasana. Oh ya, ngomongkeun batur puasa batal teh. Henteu puasana mah, tapi pahalana Allah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Keur puasa naik motor pinggir jalan neangan buka. Di mana tempat meuli takjil? Diserempet, disalip pinggir jalan. Emosi kene wae. Goblok sia. Nah, batal teh puasana. Henteu. Tapi pahalana masih encan bisa ngendalikan hawa nafsu, emosi. Maka aqobah yang pertama, maqobatul ilmi wal ma'rifah. Pendakian menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, dengan ma'rifatullah. Yang kedua, ada namanya aqobatut taubah.
pendakian taubat. Taubat dari kesalahan, kekurangan, kehilapan, dosa-dosa yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja. Maka tatkala kita diberikan waktu, usia, panjang umur, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, untuk bermuhasabah, untuk beristighfar, bertobat dengan tobat yang sebenarnya, dengan berjanji tidak sekali-kali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama yang telah dilakukan di hari-hari sebelumnya. Nah, ini kita beberapa hari lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, bulan yang suci, disucikan oleh Zat yang Maha Suci dan bisa mensucikan manusia dari dosa-dosa. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam bulan suci Ramadan, sebelumnya bulan Rajab, bulan Syakban, juga bulan yang mulia yang bisa menjadi wasilah kalau di bulan itu kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah, itu bisa menjadi bulan-bulan waktu-waktu pengampunan dosa. Kan ada dalam hadis, innallaha la yattali'u fi lailatin nisbi min Sya'ban fayaghfiru dzunuba li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musakhinin. Allah Subhanahu wa taala turun di setengah, pada malam di setengah bulan Sya'ban untuk mengampuni semua dosa makhluknya, hambanya, kecuali orang-orang yang suka berbuat musyrik, menduakan Allah, dan mereka yang masih ada dendam, masih bermusuhan antara yang satu dengan lainnya, saudaranya, tetangganya, sahabatnya, masih aya kedengkian, kageuleuh, dendam, marah antara yang satu dengan yang lain. Pantes lamun orang khususnya di Jawanya, lamun nek puasa sok aya acara munggah. Munggah tuh masak-masak nganteran biasa sama meh puasa. Bukan hanya nganteran, maksudnya silaturahim, minta hampura. Ya, supaya begitu orang asup ke bulan suci Ramadan, hati orang geus bersih. Kadang jalan-jalan baheula mah isukan nek puasa ya, hayu orang keramas bareng-bareng. Gitu kan. Padahal mah keramas itu enggak mesti mau bulan suci Ramadan. Pak Topik malam Jumat tos tempur usukna keramas sebenarnya. Tapi diajarkan titah mandi. Malah kalau di beberapa tempat mandinya di kali ya, bareng-bareng. Intinya itu bukan hanya membersihkan fisik, tapi membersihkan batin, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Supaya hati kita bersih, kita bisa bermaaf-maafan antara yang satu dengan yang lain. Begitu masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang suci, hati kita sudah bersih. Hati yang bersih itu mengisi bulan yang suci yang bersih. Dia bisa melaksanakan amalan ibadah, kaifiah atau ritual ibadah, rangkaian ibadah yang ada di bulan suci Ramadan. Baik itu puasanya, tarawihnya, qiyamul lailnya, ya, dan sebagainya, tadarusnya, semuanya bisa dia jalani dengan hati yang bersih. Saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Kita dipertemukan dengan bulan Sya'ban, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Lamun di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, kita masih kagak bener juga, udah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, membersihkan diri, bahkan bisa mengakselerasi ibadah. Mengakselerasi itu meningkatkan bobot pahala ibadah yang di bulan lain ya mungkin 1, di bulan Ramadan bisa 10. Itu kan akselerasi, percepatan amal ibadah, pahala ibadah. Salah satunya dengan bulan suci Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, di bulan-bulan yang mulia ini, orang itu masih kagak bener juga. Nek bulan naon deui atau jadi bener nah. Hese. Bulan Rajab mulia, bulan Sya'ban mulia, bulan Ramadan, bulan suci mulia juga. Eta geus diasupkeun, udah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, masih encan bener keneh wae. Masih enggak mau ibadah, masih enggak mau sholat. Maka
mau bulan apa lagi? Cek Allah teh nek bulan naon deui sia ieu geus bulan paalus-alusna. Ya. Sampai kata Nabi, orang yang usianya waman jawajal arba'in, orang yang usianya sudah lebih dari 40 tahun. Walam yaglib khairuhu syarruhu, tapi kebaikannya tidak lebih banyak dari keburukannya. Fal yatajahhaz ilan nar, maka bersiap-siaplah dia untuk menjadi penghuni neraka. Usia makin bertambah, waktu masih bertambah, umur makin bertambah, makin dekat kepada kematian, tapi ente daek bener gitu jeung kitu wae. Kalau udah ngelewati usia 40 tahun, ya maka susah untuk dibenerinnya. Jangankan usia 40 tahun ya, usia nongoraken anu biasana ti bujangan ngarokok, umur 30 tahun hayang eureun ngarokok eta hese moal bisa. Hese. Ya. Kenapa? Karena udah kebiasaan. Nek cek ulama itu makruh, cek ulama eta haram. Geus dimakruhkeun, geus diharamkeun kita tetep wae aing beuki keneh rokok. Beli terus. Dalam mau dikumpul-kumpulkan geus teu di mana katanya. Ya, selama hidup pajenggot yang ngerokok diukur satu-satu disambung-sambungin ayeuna teh tidak kajonggol. Kajawan nepi. Ya, sebatang disatuin tuh selama hidup beliau. Lamun sapoe beak 2 bungkus itu disatuin aja seumur hidup. Geus ti dia nepi ke Amerika, supaya nepi ke Rusia. Maka kesempatan yang mulia ini akan datang bulan suci Ramadan sebentar lagi. Mari kita sambut dengan hati yang bahagia, yang gembira, yang penuh dengan sukacita, dengan persiapan-persiapan, terutama persiapan fikriyah, persiapan ilmu tentang rangkaian ibadah yang akan kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Harus paham benar kita apa-apa yang membatalkan puasa. Harus paham benar kita apa-apa yang membatalkan pahala puasa. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jangan sampai Pak Ustaz, saya kemarin 30 hari 1 bulan full di bulan Ramadan enggak berhubungan suami istri. Salah juga. Anu henteu menang teh namun berang, namun penting boleh. Entos sahur ya atau samemeh sahur hudang jam 3. Hubungan dulu boleh enggak? Boleh. Tapi lamun geus subuh teu meunang. Kumaha lamun geus subuh urang can mandi? Da tiris penting-penting. Meunang teu puasa? Meunang. Maksudnya ibadah puasa itu ibadah yang enggak berkaitan dengan hadas. Kecuali hadas itu terjadinya pada siang hari saat berpuasa. Orang mau sholat, dia harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Ya, baru dia bisa masuk ke dalam sholat. Sekarang orang punya hadas besar dan punya hadas kecil, masuk ke dalam puasa, misalkan subuh, boleh nggak dia puasa? Boleh. Ya, namun emang kaberangan memandina, boleh, tidak masalah. Itu harus tahu tuh, harus paham benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kita bisa mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah, baik ibadah puasa maupun ibadah-ibadah yang lain yang ada di bulan suci Ramadan. Dan pada hari ini, ya, tanggal 20 Maret 2002, launching channel YouTube Majelis Taklim Babu Taqwa. Ini channel YouTube untuk dakwah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Di sini ada kajian-kajian yang diadakan di Majelis Taklim Babu Taqwa, baik kajian tafsir, kajian fikih, dan ulumul islamiyah, ilmu-ilmu keislaman yang lain. Mudah-mudahan ini bisa mewarnai media sosial dengan kebaikan, dengan dakwah, dan memberikan manfaat, keberkahan bagi kita semua. Selamat untuk Majelis Taklim Babu Taqwa. Semoga kita semua yang di dunia ini bertemu, bersahabat, berkumpul nanti kelak
di yaumil akhir kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, saya sebagai pembimbing mungkin juga mewakili sama Abah bareng, karena ini malam penutupan. Bukan berarti penutupan kagak ngaji selama bulan suci Ramadan, tapi bulan suci Ramadan kita fokuskan lebih banyak pengajian. Yang tadinya pengajian seminggu sekali malam Senin, tapi nanti pengajiannya tiap malam, ya, sholat taraweh plus pengajian. Nah, gitu. Ada kultumnya. Tambah lagi kajian subuhnya, tambah lagi kajian sebelum buka atau buka bersama. Udah lebih banyak lagi. Ya, maka di pentakupan ini saya dan juga Abah mengucapkan permohonan maaf apabila selama membimbing ini banyak kesalahan, kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan terima kasih kepada seluruh jemaah, kepada pengurus yang telah aktif di pengajian Majelis Taklim Babut Taqwa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Majelis Taklim Babut Taqwa bisa semakin besar dan bisa mewarnai lingkungan, khususnya di wilayah Cilengsi Kidul, dengan nilai-nilai, nuansa-nuansa religius agama Islam. Terima kasih. Waalaikumsalam semassalam. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.